La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan, wabil khusus kenikmatan iman dan Islam yang insya Allah karena kenikmatan iman dan Islam itulah Allah telah mempertemukan kita di hari ini. Insya Allah di kajian rutin kita, kajian muslimah dan dakwah Baiti Janati di Soldah TV. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat soldah yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Semoga kondisi sahabat semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, semangat, bahagia, dan semoga selalu dalam keadaan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat soldah yang senantiasa hadir di kajian ini, yang insya Allah pada hari ini karena ada ya sedikit sesuatu masalah, jadi kita tidak ada di YouTube ya, jadi hanya di ruang Zoom ini. Insya Allah mungkin nanti suatu saat ya akan ditayangkan kembali. Terima kasih atas sahabat yang sudah istiqomah hadir di kajian ini. Insya Allah kajian ini kajian rutin yang diselenggarakan oleh Solda TV setiap Senin pagi pukul 5.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Lili Saik, hari ini akan memandu kajian ini dari pukul 5.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ditunggu partisipasi aktif sahabat semua. Silahkan jika ada yang ingin memberikan ya tanggapan, komentar, pertanyaan, dan doa-doa terbaiknya di ruang Zoom kami. Dan silahkan untuk men-share kajian ini agar kebermanfaatannya bisa terasa lebih luas lagi dan semoga ini menjadikan amal jariah bagi kita semua. Baik, kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat, kali ini kita akan dibersamai gitu ya oleh Ustazah Rima yang sudah tidak asing lagi ya. Alhamdulillah beliau nampaknya sudah hadir di ruang Zoom ini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Rima. Bagaimana Ustazah, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Teh Lilis. Sehat. Harus sehat. Amin. Ya, Alhamdulillah Ustazah, semoga ini training doa ya. Training doa semoga selalu sehat ya Ustazah. Amin. Nah, masih bisa membersamai kami gitu ya. Jazakillah khair. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Ustazah ya, dan ini justru menjadi penambah imun ya, Amin. vitamin. Iya, betul. Ini juga vitamin ya buat kita semua ya yang setia untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Rima dan ustazah-ustazah yang lain di dalam setiap ya kajian Muslimah dan Dakwah Baiti Janati ini. Insya Allah jadi penyemangat gitu ya. Dan yang paling penting semoga menjadi jalan ridho Allah dan semoga menjadi pemberat amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustazah, tema kita hari ini krisis moral pemuda, kemana bangsa ini berharap. Betul itu ya Ustazah? Iya, Ini betul sekali. sebagai sedikit penghantar ya Ustazah. Ini kita kalau saya dan Ustazah ini memang kita spesialis ya membahas tentang pemuda gitu ya, tidak Pemuda. bosan-bosan, tidak berhenti-hentinya kita membahas tentang pemuda. Ini karena memang eh, pemuda itu ya memang apa ya generasi yang sangat gitu ya krusial, sangat penting dan tempat umat berharap gitu ya pada pemuda. Harapannya pemuda itu bisa menjadi gitu ya agen perubahan yang bisa membawa gitu ya suatu saat nanti bangsa ini, negeri ini, umat ini ya menuju peradaban yang lebih baik ya, khususnya peradaban Islam. Namun tidak bisa dipungkiri Ustazah bahwa pada saat ini krisis moral itu terjadi pada diri pemuda. Banyak gitu ya hal yang harus kita perbaiki ya, berbagai kasus, berbagai peristiwa ya dari mulai mungkin ya masih
marak dengan pergaulan bebasnya, marak dengan tawurannya, marak dengan, ya segala hal yang ini tidak bisa kita biarkan ya Ustazah. Nah kalau ini tidak berubah gitu, lalu bagaimana ini saya jujur, kemana bangsa ini berharap? Kayaknya tuh kecil hati gitu ya kita tuh ya, tapi kan tidak boleh menyerah ya Ustazah. Apalagi kita sebagai ibu yang punya anak pemuda ya Ustazah, saya Iya betul, Ustazah ya, sama tentu ya. ingin, kondisi ini, membaik ya Ustazah, kita dan insya Allah ya, apa yang kita bahas ini mudah-mudahan bisa mencerahkan, sebagai orang tua ya, ibu-ibu yang memiliki, anak-anak gitu yang masih pemuda apalagi ya, mungkin di antara kita ini banyak yang sebagai pengajar gitu ya, ini, tentunya perlu bekal ya, bagaimana bisa berkontribusi ya, memberikan, pengarahan gitu ya kepada para pemuda ini, bekal-bekal ini gitu ya, sehingga pemuda sebagai agen perubahan ini bisa, kita harapkan ya. Nah, kurang lebih ya Ustazah, kita akan, simak ya bagaimana pemaparan Ustazah terkait, hal ini, sudah tidak sabar lagi mendapatkan ilmu dari Ustazah. Tafadhali Ustazah, silahkan dimulai. Iya. Jazakillah khairan, Teh Lilis, atas pengantarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Teh Lilis dan sahabat-sahabat soldah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita masih diberikan insya Allah ya iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesempatan kesehatan untuk meluangkan waktu eh, mengkaji syariat yang telah Allah turunkan bagi kita semua. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa setelah iman ya. Setelah iman, maka yang kedua ini adalah ilmu, Teh Lilis. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ya, Teh Lilis, bagian kita membahas pemuda ya, membahas remaja ya, seperti itu. Ya, dalam kajian itu memang kita dianjurkan untuk terus mengulang-ulang. Jadi supaya otomatis ingat gitu. Nah, begitu ya. Karena solusi di dalam Islam itu tidak akan berubah ya. Seperti itu adanya dari sejak diturunkan oleh Allah sampai yaumul kiamah. Nah, berkenaan dengan masalah pemuda dan bagaimana kemudian melihat permasalahan yang menimpa dan dilakukan oleh pemuda saat ini, serta solusinya tentu syariat Islam yang kafah pasti juga sudah memiliki solusi. Saya izin share screen dulu. Ya, sudah nampak? Ya, sudah Ustazah. Ya, saya perbesar dulu. Ya, pada kesempatan pagi ini berarti bulan ya, bulan Oktober ya, Teh Lilis sekarang. Nah, Iya. kita akan membahas pemuda dari aspek ya krisis moral ya. Krisis moral pemuda, kemana bangsa ini berharap ya. Tentu ketika ada permasalahan, pasti akan ada harapan. Harus malah, harus ada harapan. Jadi kita tidak berhenti atau tidak kemudian berdiam, ya, berdiam diri di hadapan masalah. Tetapi bagaimana masalah itu kemudian kita selesaikan, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat, tadi sudah disampaikan juga sebagian ya oleh Teh Lilis dan masih banyak ya uh, kalau kita perhatikan krisis moral yang terjadi ya pada pemuda saat ini. Nah, beberapa di antaranya itu adalah em, apa ya di sini ya
Saya kadang suka miris begitu ya. Pelajar yang terlibat tawuran ya, membawa senjata tajam ya, itu terus eh, menghiasi berita-berita harian ya, Teh Lilis ya. Nah, dari salah satu berita yang menjelaskan tentang kasus ini, kemudian ketika ditanya begitu ya, apa yang mendasari dia untuk melakukan tindakan apa penusukan begitu ya, itu katanya mendapat bisikan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, berawal saling ejek mengejek, motif bocah SD ya di Muratara ya, Muratara tusuk pelajar MTS hingga tewas. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini kan ngeri-ngeri ya. Anak SD ya usia di bawah 12 tahun begitu ya. Itu sudah kefikir ya, kefikiran untuk menggunakan senjata tajam atau menggunakan apa itu, alat tusuk gitu ya. Itu untuk kemudian berkelahi ya. Zaman saya kecil juga yang namanya berkelahi ada ya, Teh Lilis ya. Tapi perkelahian ya pada waktu dulu ya, zaman kita kecil barangkali seperti itu tidak mengarah kepada tindak kriminal ya, gitu ya. Iya. Ejek-ejekan mah ada aja ya dulu juga ya, apalah Iya. gitu. Tetapi nggak kepikiran gitu sampai kemudian apa ya istilahnya mengambil benda tajam begitu untuk kemudian melampiaskan amarahnya. Nah, saat ini sudah boleh dibilang Pak marak ya, marak sekali begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya tadi kepada sesama ini ya, kepada sesama teman. Kemudian yang pertama itu sebetulnya ini kepada ibu kandungnya. Kemudian yang ketiga, moral pemuda atau remaja itu berani saat ini tuh menganiaya guru hingga babak belur. Betul. Padahal kita tahu sendiri yang namanya guru itu adalah apa istilahnya ya, em, tempat kita mendapatkan ilmu ya, atau seseorang yang mendapatkan atau memberikan ilmu kepada kita. Nah ini ya, ini terjadi ya karena guru tadi menegur siswa tersebut mengganggu ya dalam proses belajar mengajar. Nah, tetapi yang terjadi apa namanya siswa itu kemudian menganiaya. Ini nggak satu dua nih saya baca berita ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah ditemukan narkoba dalam vape. Vape atau vape ya ini bacanya ya, maaf kalau salah. Nah, ini pun juga kalau saya kebetulan sedang ada di lingkungan publik ya, Teh Lilis ya lagi ada keperluan ke tempat-tempat umum seperti misalnya ke pertokoan ya atau tempat makan gitu ya, restoran atau bahkan warteg sekalipun gitu ya, Teh Lilis ya. Itu ketika wartegnya dekat tempat sekolahan gitu ya, sekolahan atau perkuliahan, itu nggak laki nggak perempuan udah nggak malu-malu aja ya apa nge-vape gitu ya nge-vape gitu seperti itu. Nah, kemudian sekarang ditemukan di dalam vape tersebut ada narkoba. Bayangkan, sependek pengetahuan saya, dalam rokok, dalam vape itu ada zat adiktif gitu ya, zat yang membuat kita ketagihan. Dan ketika itu dimasukkan narkoba, apa apa jadinya teroris? Mm. Ya kan, seperti itu. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Yang namanya bandar-bandar narkoba itu biasanya di awal-awal itu kayak gratisan gitu, memberikan Mm. eh, apa namanya narkotika gitu ya, atau narkoba itu sendiri. Agar apa? Ketika sakau dicari itu bandarnya gitu. Ini kan udah aduh menghela nafas begitu ya. Nah, kemudian yang kelima, apa namanya, disharmonisasi keluarga ya. Dan di dalam kajian Soldah ini, insya Allah ya, boleh dikatakan lengkap lah ya, ketika membahas tentang masalah keluarga, perempuan, dan generasi, ini sudah kita sampaikan seperti itu ya. Nah, di sini disharmonisasi keluarga pemicu timbulnya perilaku lesbian dalam diri remaja. Bayangkan gitu ya. Remaja sudah melakukan aktivitas penyimpangan seksual secara sadar, begitu. Dan ini pun juga ditemukan ada yang dilakukan oleh apa namanya santriwati, begitu ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya ini dilakukan oleh siapapun, begitu ya. Nah, dan banyak lagi kasus lainnya.
5 cukup ya Teh Lilis ya. Ini 5 aja sudah lumayan gitu ya. Nah, baik. Nah, disinilah kemudian ya, bagi siapapun yang apa namanya mengikuti ya kondisi remaja-remaja ataupun secara umum kondisi umat saat ini ya, karena sejatinya atau sejujurnya begitu ya Telis, yang namanya krisis moral itu tidak hanya menimpa pemuda ya, tetapi Mm, semua semua apa namanya ya, semua segmen gitu ya. Ada orang tua, bahkan ada guru, ada oknum ya, oknum guru, oknum kiai. Waduh, sekarang itu ya. Nah, tapi di sini saya membatasi di pemuda saja, gitu ya. Nah, jadi bagi mereka yang mengikuti ya perkembangan atau apa ya berita-berita berkenaan dengan masalah pemuda atau remaja yang tadi saya sebutkan sebagian di antaranya, kemudian orang tersebut mau berpikir gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar gini gitu ngeliat berita itu, aduh ngeri banget ya gitu. Kan sekarang masih banyak yang gitu juga. Ya mm, segitu ge lumayan gitu ya. Sekarang tuh kan banyak yang gitunya. Segitu ge lumayan gitu ya. Mau baca berita gitu. Karena banyak juga saat ini yang udah antipati terhadap berita begitu. Ya kalau saya bergaulnya dengan ibu-ibu ya Teh Lilis, itu banyak yang kemudian aduh jangan jangan diceritain deh ngeri. Ah lah, gimana gitu ya kalau tidak tahu perkembangan terakhir berkenaan dengan kondisi pemuda, apa namanya dorongan kita untuk melakukan perubahan juga ya itu juga jadi tidak ada begitu ya. Nah, baik. Di sini pentingnya kemudian pendidikan moral dan ini di apa ya namanya disepakati begitu ya bagi tadi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah krisis-krisis yang menimpa pemuda atau remaja. Nah, sehingga kemudian muncullah pendidikan moral di sini, di sana, begitu ya. Bahkan dimasukkan juga kan ke dalam apa namanya kurikulum. Kalau zaman saya dulu namanya PMP bahkan ya, pendidikan moral PMP, ada pendidikan moral katanya gitu ya. Nah, dan pada perkembangannya itu berapa kali ganti nama itu ya, pelajaran tersebut begitu ya. Nah, di sini ingin saya sampaikan dulu ya, sebetulnya pengertian moral itu apa ya? Saya mengambil dari KBBI saja, bahwasanya moral itu sebagai ajaran tentang baik buruk ya, tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap mm, dan kewajiban atau akhlak dan budi pekerti. Nah, ini pengertian moral ya. Nah, moral ya merupakan ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Nah, jadi dalam menilai dan menentukan moral itu dipengaruhi oleh pandangan hidup atau agama tertentu, atau ada yang mengatakan juga nilai-nilai masyarakat. Nah, itu yang kemudian akan menentukan ya apa istilahnya moral yang baik itu seperti apa, moral yang buruk itu seperti apa. Kurang lebih sederhananya begitulah. Nah, ketika saat ini pandangan hidup yang dominan meliputi kita ya adalah pandangan sekuler kapitalis ya. Sekuler kapitalisme itu adalah sebuah pandangan hidup di mana pandangan hidup sekuler kapitalisme ini adalah memisahkan ya ajaran agama dari kehidupan, sekaligus juga memisahkan ajaran agama itu dari negara. Ya, mm, ini kan yang terjadi ya saat ini. Jadi kalau kita nggak lagi di masjid, kita nggak lagi ngaji, gitu ya, di luar itu jangan bawa-bawa agama. Misalnya dalam hal pergaulan, nggak usah bawa-bawa agama, nggak usah bawa-bawa ajaran agama gitu ya, ribet katanya, nggak usah dalam bisnis, nggak usah bawa ajaran-ajaran agama. Nah, di sini sobat soldah yang dirahmati Allah, tinggal kemudian lihat saja faktanya, benarkah bahwa pada saat ini pandangan hidup yang dominan ya menguasai ya masyarakat dunia, tidak hanya Indonesia, itu adalah pandangan hidup yang memisahkan ajaran agama dari kehidupan mereka. Seperti itu. Termasuk dari negara, gitu. Negara itu jangan pakai-pakai ajaran agama. Dalam hal ini tentu saja agama yang memiliki aturan. Tidak hanya aturan spiritual, tetapi juga aturan politis gitu ya, aturan publik itu hanya Islam.
begitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika kita sudah membuka mata kita, membuka pikiran kita tentang kondisi kita saat ini, kondisi kita hidup saat ini, begitu ya. Jelas bahwasanya pandangan hidup yang mendominasi kita adalah pandangan yang menjauhkan atau memisahkan ajaran agama dari kehidupan. Begitu ya. Nah, sehingga kemudian standar penentuan moral itu menjadi relatif. Kata Teh Lilis bagus, baik belum tentu kata orang lain baik, begitu ya. Begitu. Nah, atau ya dikembalikan kepada masyarakat. Kalau kata masyarakat ini mah perbuatan ini teh baik. Kalau kata masyarakat itu perbuatan itu buruk. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa semakin memperjelas kajian-kajian ya, khususnya yang apa namanya disampaikan di dalam kajian Soldah dan juga yang lainnya ya. Jadi eh, Sobat Soldah ini udah familiar nih dengar istilah sekuler itu apa ya? Tidak lain adalah pandangan hidup, cara kita melihat hidup gitu ya. Nah, standar baik dan buruk suatu perbuatan ini masih lanjut ya. Jadi ketika kita saat ini hidup ya dalam dominasi pandangan hidup sekuler kapitalisme, ya, maka standar baik buruk suatu perbuatan dikembalikan kepada kemanfaatan. Karena yang namanya manusia itu nggak mau rugi ya, dan ini tuh sebetulnya di di apa dikandung oleh apa ya ideologi sekuler itu, ideologi kapitalisme dengan asasnya sekuler begitu ya. Nah, jadi kemanfaatan. Kalau bermanfaat buat saya, meskipun perbuatan itu dalam ajaran agama Islam buruk, nggak ada masalah. Nah, kita ambil satu nanti contohnya ya. Nah, misalnya gini, bahkan suatu perbuatan yang menurut ajaran agama buruk, semisal hamil di luar nikah nih ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Namun, jika mayoritas memandangnya hamil di luar nikah itu adalah sesuatu yang biasa, ya, maka perbuatan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang buruk. Betul nggak? Seperti itu ya, Telis ya. Nah, ataupun misalnya begini, kalau apa namanya pesta-pesta nih ya, ada istilahnya apa itu? Eh, Menyulang, apa? Minum, sulang, bersulang, bersulang ya, bersulang. Nah, umumnya yang kemudian kan budaya bersulang itu kan suatu budaya bangsa Barat ya. Nah, Ya. itu tuh memang di sana itu kalau bersulang itu kan biasanya minuman keras ya. Apalah jenisnya, ada wine, ada apa gitu ya. Nah, ketika ini masuk ya ke komunitas ya atau ke orang-orang Muslim sekalipun, ya itu tidak menutup kemungkinan bahwa yang kemudian disulangkan itu adalah juga minuman keras. Nah, seperti itu. Karena ini udah biasa kalau ada resepsi, kalau ada pertemuan-pertemuan tingkat tinggi gitu kan. Nah, itu pakai seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan ada gambaran seperti itu. Baik. Kita akan lihat peran strategis dan potensial pemuda. Dan ini pun kenapa ya masalah pemuda dan remaja ini senantiasa terus kita bahas ya. Nah, bahwasanya di sini pemuda memegang peranan penting dalam hampir setiap perjuangan meraih cita-cita. Nah, kita lihat ini secara umum ya, sejarah dunia ya berkenaan dengan peran pemuda. Ketika kita melihat lagi revolusi Prancis yang menumbangkan kekuasaan monarki, itu digerakkan oleh pemuda. Kemudian perjuangan pro-demokrasi di RRC ya dan Burma juga digerakkan oleh pemuda. Lapangan Tiananmen di Cina bisa menjadi saksi keberanian pemuda menyongsong desingan peluru. Kemudian para pengikut setia Lenin dan Stalin pada awal kemenangan komunisme di Rusia kebanyakan juga para pemuda. Demikian pula demonstrasi kolektif menuntut reformasi menumbangkan kekuasaan Orde Baru dan Presiden Soeharto pada tanggal 12 Mei 98 juga dilakukan oleh mahasiswa yang tidak lain juga adalah para pemuda. Dan dalam sejarah dakwah Islam, pemuda memegang peranan penting. Para nabi dan rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran agama terpilih dari kalangan pemuda yang rata-rata berusia sekitar 40 tahun. Dalam hal ini ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah melainkan ia dipilih dari kalangan pemuda saja. Begitu juga tidak ada seorang alim pun yang diberi ilmu melainkan hanya dari kalangan pemuda saja. Masya Allah ya Teh Lilis ya. Nah, jadi
apa namanya, anak kita ini kan nggak tiba-tiba jadi pemuda ya, ada bayinya dulu. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya di sini pun juga peran orang tua ini sangat menentukan, begitu ya. Nah, jadi terbukti ya dari lintasan sejarah dunia, peran pemuda itu luar biasa ya, atau pemuda itu mengambil peran strategis ya dalam apa namanya perubahan begitu. Nah, kita akan lihat analisa ya penyebab krisis moral pemuda saat ini. Kalau saya simpulkan itu dua lah ya. Yang pertama dari internal pelaku ya, karena yang namanya pemuda remaja rata-rata udah balik ya, rata-rata sudah Hmm. balik ya, rata-rata begitu. Karena balik itu saat ini atau di dalam syariat, ya, ketentuan syariat yang saya pahami itu memang tidak ditentukan umurnya Teh Lilis. Walaupun nah, Hmm. sebagian ulama ada yang kemudian ini apa ya istilahnya menyebutkan, tetapi secara apa ya, ya tidak secara pasti gitu ya, menentukan berapa tahun. Karena kan buktinya saat ini pun zaman kita mungkin dulu atau zaman saya ya, karena saya lebih tua ya dari Teh Lilis ya, ya itu rata-rata usia haid itu bukan usia ya, SMP kelas 2 berapa ya dulu ya? Ya sekitar lima Hmm. belas tahun lah begitu ya. Kalau sekarang kan ada yang 7 tahun sudah haid ya. Hmm. Ada yang 7 tahun. Ya mungkin Teh Lilis juga siswa-siswanya ada tuh yang SD udah pada haid kan? Iya, Nah kan? betul. Nah seperti itu. Nah jadi ada dua lah ya. Kalau kita analisa penyebab krisis moral pemuda saat ini. Satu dari internal pelaku, yang kedua eksternal pelaku. Jadi di luar diri pelaku yang kemudian berkontribusi ya mempengaruhi ya bagaimana pelaku itu melakukan tindakan-tindakan yang amoral begitu ya. Nah, dari sisi internal pelaku, kalau kita perhatikan dari kasus-kasus krisis moral yang tadi saya sebutkan dan juga yang lainnya, itu adalah para pelaku itu memiliki kontrol emosi yang lemah. Nah, ini nanti berkorelasinya dengan keimanan yang lemah. Karena kalau keimanannya kuat, dia setiap saat dimanapun dia berada, dimanapun dia berdiri, begitu ya. Kalau keimanannya kuat, dia yakin Allah itu dekat dengan dia, ya, ya. Apalagi kalau ditambah ilmu misalnya, gitu ya, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher, nah, gitu ya. Nah, maka bagi apa namanya pemuda yang kemudian imannya lemah, nah, itu udah kayak hilang aja gitu ya. Hmm. Keyakinan bahwasanya Allah itu dekat dengan dia, Allah itu maha melihat, Allah itu maha menghisap itu lepas gitu ya. Nah, jadi bahasa umumnya kontrol emosi lemah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian masih dalam kaitannya dengan internal pelaku itu adalah standar perbuatan berdasarkan hawa nafsu gitu. Jadi dia tidak bisa kemudian mengendalikan hawa nafsu dia. Gara-gara ejek, bayangkan coba. Gara-gara diejek gitu ya. Iya kan? Sebenarnya kan mungkin kita juga pernah mengalami diejek ya. Pernah lah ya, apalah gitu ya. Tetapi kemudian alhamdulillahnya kita bisa gitu ya mengendalikan itu. Tetapi bagi apa namanya pemuda-pemuda tertentu gitu ya, itu justru hawa nafsu itu yang menjadi pegangan dia, menjadi standar dia. Nggak bisa nih harga diri saya. Sering sering nggak dengar kayak gitu? Nggak bisa Ya. nih harga diri saya nggak mau akhirnya mengajak teman-teman yang lain ya. Masih masih istilahnya masih mending kalau cuma dia sendiri gitu, tapi ini juga bukan sesuatu yang diwajarkan ya. Tetapi tidak jarang kemudian karena hal tersebut ya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, dia bukan ngambil, ngajak teman-temannya, akhirnya jadilah tawuran Mm-mm. ya. Yang bermasalah cuma kepada satu orang, tapi korban bisa jadi banyak. Nah, itu kan terjadi saat ini. Nah, kedua hal ini ya dari apa namanya pandangan-pandangan apa ya namanya eh, pengamat lah ya, pengamat masalah pemuda itu banyak teh Lilis yang kemudian apa namanya penyebabnya itu dikarenakan disharmoni disharmoni keluarga. Jadi keluarga yang tidak harmonis gitu ya. Dan ini saya cantumkan kenapa? Karena memang keluarga ini adalah tempat di mana anak-anak kita, para pemuda-pemuda saat ini mendapatkan pendidikan awal. Kan pendidikan awal itu dari keluarga kan? Dari yang paling dekat lagi kan dari ibunya gitu.
karena ibunya yang mengandung dia selama 9 bulan, 9 bulan 10 hari rata-rata. Begitu kan? Nah, seperti itu. Kemudian dengan susah payah dilahirkan, ya sampai-sampai sekarang mah ada lagi nih kalau bicara masalah ibu gitu ya. Ya, ketidaksiapan mereka juga apa? Ketika melahirkan anak ditinggal gitu ya. Gitu ya. Apakah karena istilahnya ada baby blues dan lain sebagainya? Ini nyambung menyambung lah begitu ya. Kalau udah ibunya aja tidak bisa mengendalikan gitu ya, diri dia, jiwa dia, pikiran dia, karena jiwa itu dikalikan oleh pemikiran sebetulnya. Nah, itu yang terjadi apa? Ya, boro-boro mau mengasuh anak, kan? Seperti itu dia sibuk saja dengan dirinya sendiri, seperti itu ya. Nah, ini bukan berarti kita abai terhadap kondisi para ibu yang demikian, bukan gitu ya. Karena kondisi ibu yang seperti itu pun juga kalau kita tarik apa akar masalahnya, ternyata sama gitu nanti ya abis ini. Nah, yang kedua, masalah eksternal pelaku ya. Jadi bisa jadi untuk poin dua ini, si anak atau pemuda itu berada dalam keluarga yang harmonis, Teh Lilis. Ya, Hmm. orang tuanya berpendidikan. Ini saya dapatkan ya dari sharing-sharing dengan ya para psikolog ya atau ya mereka-mereka yang punya kepedulian lah terhadap masalah remaja, pemuda, keluarga, anak dan seterusnya ya. Itu keluarganya harmonis lah, boleh dibilang harmonis ya. Dan juga berpendidikan ya, tidak kurang ada ya tingkat tinggi lah pendidikannya ya. Tetapi ternyata ini tidak menutup kemungkinan anaknya pun mengalami masalah, dalam hal ini krisis moral. Nah, jadi itu ya. Nah, kenapa ya bisa seperti itu? Nah, ternyata ini ada kaitannya dengan sistem pendidikan. Karena umumnya para pemuda saat ini mereka itu apa merasakan ya pendidikan gitu kan. Ya, walaupun banyak anak putus sekolah, ya tapi paling tidak kembali lagi gitu ya. Pendidikan pertama di keluarga, yang kedua dari lingkungan. Nah, ini kalau eksternal itu lebih kepada lingkungan, seperti itu. Lingkungan kan tidak selalu sekolah, pesantren, ya, tetapi semua di luar diri dia, ya itu eksternal. Nah, di mana kalau kita lihat sistem pendidikan tidak mampu, begitu ya, tidak mampu ya membentuk perilaku pemuda bermoral, perilaku pemuda bermoral lemah atau rusak. Ini kayaknya keliru nih saya nulis. Jadi sistem pendidikan tidak mampu membentuk perilaku pemuda yang baik lah seperti itu ya, tapi yang justru moralnya lemah gitu ya. Kemudian tekanan lingkungan sangat kuat ya. Ya kayak misalnya pertemanan. Kalau kamu mau gabung sama kita, kamu harus begini dulu. Nah, gitu ya. Karena pengen diakui ya dan manusia punya naluri bako. Dia pengen punya teman, dia pengen punya komunitas. Nah, ada komunitas-komunitas yang mensyaratkan gitu ya anak-anak apa pemuda-pemuda itu untuk kemudian apa namanya melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian tidak ada teladan yang baik dari orang di sekitarnya, apakah itu keluarga, guru ataupun yang lainnya. Baik. Sekarang kita lihat akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Ya ternyata balik lagi berdasarkan Hmm. hasil analisa masalah baik faktor internal maupun eksternal maka semuanya bermuara kepada apa? Pandangan hidup sekuler liberal kapitalis tadi Teh Lilis. Ya, Hmm. kaum muslimin hidup. Nah, kita lihat sekarang, kaum muslimin hidup dalam tata kehidupan yang tidak islami di hampir semua aspek kehidupan. Jadi apa ya? Ya saya bilang tadi di awal, kecuali di masjid mungkin ya ya masih dijaga lah nilai-nilai ajaran agama Islamnya. Tapi di luar itu, ya di hampir di seluruh aspek kehidupan itu udah tidak Islam lagi ya, tidak menggunakan ajaran Islam. Disertai proses deislamisasi, ya deislamisasi. Dijauhkan ajaran Islam itu dari berbagai media, ya kan? Jadi ya banyak sekali ya stigmatisasi negatif terhadap Islam begitu. Nah, hal ini menjadikan mereka tetap muslim di satu sisi, tetapi di sisi lain pikiran, perasaan gitu ya, dan tingkah lakunya dalam berpakaian, bergaul, bermuamalah telah banyak dicemari oleh pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang sekuler tadi, yang tidak Islami gitu, yang kebanyakan sumbernya dari pemikiran Barat. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa pungkiri bahwasanya Barat, dalam hal ini ya, mereka yang apa namanya menggencarkan pemikiran
non-Islam, ya pemikiran yang selain Islam, itu gencar melakukan proses pembaratan atau westernisasi melalui media sosial. Ya, bahkan juga melalui aturan-aturan sekarang. Nah, melalui racun sesat pemikiran Barat, mereka berusaha memengaruhi dan membelokkan pemahaman kaum muslimin agar jauh dari nilai Islam yang murni. Seperti ini kan saat ini tuh. Film-film ya, apalagi games gitu. Wah, udah tuh nggak ada tuh nih yang namanya apa istilahnya ajaran-ajaran Islam begitu ya. Karena kalau game sendiri itu kan sebetulnya sebuah media ya, tergantung nanti konten yang dibuat. Ya mungkin ke depan ada juga game yang isinya ya bagus ya sesuai dengan ajaran Islam bisa jadi kan begitu. Nah, kita akan lihat selanjutnya setelah kita tahu akar masalah, maka kan kita ingin berubah, ya kan? Ingin mengubah begitu akar masalah yang menyebabkan krisis moral yang menjadi biang keladi ya sebuah permasalahan kan ingin kita cabut seperti itu ya. Nah, maka di sini terlebih dahulu kita akan lihat teladan pemuda dan remaja pada awal dakwah Islam. Nah, ini sudah sempat juga ya dibahas dalam rubrik remaja bahwa generasi pertama Islam, artinya orang-orang yang masuk Islam pertama kali atas ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ajakan apa sahabat-sahabat Rasul yang awal begitu ya, itu juga kebanyakan anak-anak ya yang pada apa selanjutnya itu ketika udah masuk Islam mereka dibina di rumah Arkom bin Abi Arkom ya, sebutlah Ali bin Abi Thalib ya, usianya ada yang mengatakan 7-8 tahun ya, dan Jubair bin Awam, kemudian apa namanya Tolhah. Arkom bin Abi Arkom saja 12 tahun, bayangkan 12 tahun itu kan berarti SD kelas 6 ya, SD kelas 6 begitu ya. Kemudian ya Abdullah bin Mas'ud 14 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Ini rata-rata pemuda. Dari berarti kalau kita ambil range usia 7 atau 8 tahun sampai sekitar 40 tahun ya. Kalau di sini disebutin apa namanya yang paling tua itu 50 tahun, Ubaidah bin Al-Haris. Bahkan Usama bin Zaid itu sudah menjadi panglima perang ya atau komandan pasukan Islam di usia 18 tahun. Begitu juga Abdullah bin Umar, begitu ya. Beliau itu apa istilahnya itu yang motivator gitu ya. Ya untuk berjuang itu usianya 13 tahun begitu ya. Nah, kemudian kalau yang maju lebih lagi ke depan itu adalah Imam Syafi'i ya. Beliau telah hafal Quran ya di usia 9 tahun dan sudah diminta fatwa di usia 13 tahun. Masya Allah, Teh Lilis. Ya kalau saya sekarang usia udah setengah abad lebih gitu. Luar biasa ya, merasa ilmunya masih sangat kurang gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ini Imam Syafi'i 13 tahun udah jadi mufti gitu ya. Udah jadi mufti. Nah, baik, berikutnya kita akan lihat profil pemuda harapan Islam itu yang seperti apa. Ya, sebagaimana judulnya, kemana ya harapan ya? Kemana ya kita harus berharap begitu ya? Ya, atau adakah begitu ya bangsa ini ya, ya dalam hal ini umat Islam itu berharap. Kita akan lihat di sini ya bahwasanya dari eh, apa gambaran generasi awal yang masuk Islam ya kita coba ambil kesimpulan gitu ya untuk gambaran profil ya, profil pemuda harapan. Kenapa kok diambil ya apa namanya profil itu dari pemuda-pemuda generasi awal? Karena Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik generasi itu adalah generasi di masaku, yaitu generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Nah, maka untuk mengetahui profil pemuda harapan itu ya ke sana sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, apa saja yang kemudian kita bisa ambil dari mereka itu? Yang pertama tentu saja iman yang kokoh ya, iman yang kokoh ya, ya apa namanya, di mana dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Kalau kita kaji sirah nabawiyah, ya baik dari nanti kita akan melihat di situ ya pada saat bayat Aqobah begitu ya, dari kalangan Ansor itu ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang akan kami dapat begitu ya ketika kami menolong agama Islam ya atau berdiri di belakang Rasulullah gitu ya. Rasulullah hanya menjawab surga gitu. Hanya satu kata gitu. Surga yang akan kalian
dapatkan gitu. Padahal kan Telilis belum ada ya, satu orang Hmm. manusia pun yang masuk surga gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari pemuda-pemuda Ansor ya, mereka ketika Rasulullah menjawabnya, eh, apa yang akan kami dapatkan itu dengan satu kata yaitu surga, mereka itu sumringah, mereka itu antusias, mereka itu bahagia dan kemudian bergegas pulang ke tempatnya pada waktu itu masih bernama Yastrib dan tidak sekedar pulang, tapi mereka itu menularkan semangat memperoleh surga itu kepada orang-orang di sana gitu loh. Ya Allah gitu ya. Coba bayangkan sekarang ini malah jadi mainan kan Telis. Ya ketika misalnya nggak apa-apa lah ke neraka, nanti saya bikin event di sana. Astagfirullah gitu. Ini kalau kita eh, mengkaji begitu ya, ya sirah salah satunya ya setelah Quran dan hadis itu, aduh ngadeg-deg gitu saya mah ya seperti itu. Nah kemudian yang kedua. Ya, jadi iman ini yang kemudian harus menjadi pegangan dalam rangka membentuk pemuda-pemuda harapan ya yang keluar dari berbagai krisis. Itu iman yang tak tergoyahkan, iman yang kokoh yang telah terbukti pada generasi awal mampu mengalihkan pandangan dunia mereka yang awalnya untuk dunia, tetapi mereka itu beralih menjadi akhirat gitu ya. Kemudian yang kedua, ketundukan kepada syariat ya. Ini saya tambahkan kafah gitu ya. Karena saat ini kita memang dalam kondisi syariat sudah turun secara kafah. Kalau kita lihat pada masa Rasulullah kan syariat masih turun secara bertahap ya. Nah, jadi ketundukan para sahabat itu atas apa yang Rasulullah sampaikan, sami'na wa ata'na gitu. Ini juga bisa kita dapatkan dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat-ayat Quran, seperti misalnya ketika diperintahkan kaum wanita untuk menutup auratnya, mereka langsung mengambil kain lebar yang ada di sekitar mereka untuk mereka balutkan ke dalam tubuh kepada tubuh mereka. Ketika ayat larangan tentang minuman keras itu turun, maka kemudian masyarakat Arab yang pada waktu itu terbiasa meminum minuman keras, mereka langsung tumpahkan sekalipun sudah ada di ujung apa di pangkal kerongkongan. Itu mereka muntahkan gitu. Karena apa? Karena setelah turun ayat yang ya ayat dan hadis yang menjelaskan tentang haramnya minuman keras. Luar biasa. Sekarang nggak bisa beli, dioplos. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang ketiga, ya pemuda-pemuda yang apa namanya eh, dicontohkan oleh generasi awal itu mereka betul-betul memahami Islam itu secara utuh ya sebagai sebuah sistem. Kalau sekarang istilahnya ideologi sebagai sebuah sistem. Jadi nggak cuma sekedar mereka itu nurutnya hanya ajaran sholat aja gitu. Enggak. Tetapi mereka pun juga menunjukkan aturan Islam itu, ya terlebih ketika udah hijrah di Madinah ya, mereka itu ayat-ayat berkenaan dengan hukum itu kan juga turun ya pada saat di Madinah. Nah itu tuh mereka tidak hanya sholatnya saja yang luar biasa, tetapi pun ketika mereka bermuamalah dalam lingkungan publik, mereka itu nanya dulu sama Rasul gitu. Ya Rasulullah, apakah ini sudah ada perintahnya? Apa sudah dilarang? Apakah ini sudah ada pengaturan tentang masalah ini? Nah, itu nanya dulu. Kalau kata Rasulullah, belum, belum turun. Mereka tuh nggak berani dulu, nunggu dulu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kita lihat bahwasanya semangat mereka itu untuk menjadi agent of change dengan dakwah. Nah, itu dari yang tadi saya sampaikan ya, perwakilan dari Ansor ya, ketika berbayat Aqobah Akobah, bahkan dari mulai mundur ke belakang, 6 orang yang ditemui Rasul ketika ibadah haji, salah satunya As'ad bin Juroroh, itu ketika udah masuk Islam, mereka itu menjadi agen pengubah gitu di Yastrib, ya, yang hanya perlu waktu 1 tahun, tahun haji berikutnya membawa perwakilan ya atau utusan dari Yastrib menemui Rasulullah di Baiat Aqobah 1. Kemudian balik lagi mereka menjadi agent of change juga, kemudian berdakwah di Yastrib dan tahun berikutnya mereka itu berbaiat Aqobah 2 dengan 75 wakil. Luar biasa kan? Seperti itu. Nah, dan yang kelima, ini poin-poin yang penting saya pikir juga kalau dirunut makin banyak gitu ya. Itu adalah siap menjadi pemimpin dan yang dipimpin. Begitu ya. Ada kalanya dalam berjamaah itu kita memimpin, mau laki-laki mau perempuan ya, tapi kalau perempuan ya tentu saja pemimpinnya dalam lingkup perempuan saja.
ada kalanya kita dipimpin gitu, nggak ada masalah ya. Kayak misalnya dari sisi umur, saya dengan Teh Lilis itu lebih tua saya jelas. Tapi ada kalanya Teh Lilis memimpin, ya nggak ada masalah. Tapi ada kalanya kemudian sebaliknya, ada seperti itu. Baik, dan terakhir kita akan lihat mekanisme Islam dalam mewujudkan generasi harapan umat itu seperti apa. Ini nggak kerasa ya, Teh Lilis sudah mau setengah tujuh. Ya, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat setelah dari awal kita bahas tentang krisis moral yang melanda pemuda, kemudian apa analisanya dan apa akar masalahnya, kemudian profilingnya seperti apa pemuda harapan umat itu yang digambarkan oleh generasi terdahulu, maka bagi kita saat ini tentu jangan tinggal diam. Ya tentu kita tidak ingin kan. Artinya gini, saya suka sedih Telis ya ketika misalnya menceritakan tentang kasus-kasus pemuda ya, ada yang komennya gini, Alhamdulillah anak saya mah enggak gitu. Ya maksudnya ya alhamdulillah, tetapi ketika itu apa ya di berhenti di situ gitu ya. Kita nggak tahu dalam sistem sekarang di mana tadi sekulerisme sudah membelenggu anak-anak kita ini bisa jadi korban, nauzubillah, menjadi target juga. Nauzubillah min zalik, nauzubillah, saya benar-benar nauzubillah gitu ya. Gitu. Jadi alangkah apa ya namanya? Mohon maaf ya, alangkah dangkalnya ketika misalnya sebagai orang tua berkomentar seperti itu. Seperti itu. Ya, alhamdulillah anak saya enggak, tapi saya khawatir juga. Nah, gitulah tambahin ya, seperti itu ya. Nah, baik, kita akan lihat. Nah, dalam bersikap, ya ketika kita akan bicara tentang bagaimana nih yang kemudian harus kita lakukan, ya untuk kemudian mewujudkan generasi harapan, mewujudkan pemuda harapan, ya yang di apa ya sesuai dengan Islam begitu ya. Nah, kita lihat bahwasanya dalam bersikap seseorang itu akan dipengaruhi oleh pemahaman lingkungan dan aturan ya. Nah, jadi orang itu ya ketika dia akan mengambil suatu perbuatan itu dipengaruhi oleh pemahaman dia pasti. Orang yang nggak tahu apa-apa ya tentang misalnya apa ya misalnya mm, eh, ya apalah contohnya gitu ya. Itu tidak akan melakukan hal tersebut gitu ya. Ya, atau misalnya orang dia tidak tahu kalau batu itu nggak bisa dimakan, ya dia akan makan juga, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi dalam bersikap seseorang akan dipengaruhi oleh pemahaman, lingkungan, dan aturan yang diterapkan. Ini saling kait-mengkait. Maka yang harus dilakukan untuk membentuk pemuda atau generasi tangguh harapan umat adalah yang pertama, individu kaum muslimin dalam hal ini pemuda, ya, yang harus dirubahnya itu adalah individunya, ya tadi internal pemuda itu sendiri, ya ini dengan meningkatkan keimanannya dan mempelajari hukum-hukum Islam yang kemudian diamalkan sekuat tenaga. Ya di sini di dalam surat Al-Isra dikatakan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya. Maksudnya keadaannya itu kepada apa? Kepada pemahamannya. Bahkan di surat Ar-Ra'd juga dikatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumin ma biqaumin. Hatta ya seperti itu ya, bahwa tidaklah aku apa namanya mengubah keadaan suatu kaum ya hingga kaum itu sendiri atau orang itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Seperti itu. Nah, apa yang ada pada diri mereka itu adalah pemahaman. Karena pemahaman inilah yang kemudian akan mempengaruhi perilakunya. Nah, jadi bagi anak-anak kita, bagi pemuda-pemuda kita, kaum muslimin saat ini, eh, apa istilahnya ya, tahapan ya, atau mekanisme tadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mereka, mereka dulu yang kemudian harus kita ubah. Dalam hal ini pemahamannya kita ubah, ya, pemahaman tentang keimanan dan juga tentang hukum-hukum perbuatan. Nah, kemudian yang kedua, ini terus ya, apa namanya Hmm. pembinaan pemahaman ini terus gitu tidak tidak apa namanya cuman sekali dua kali enggak terus ya. Nah, kemudian tambah yang kedua, ini apa, meningkatkan kesadaran ya masyarakat untuk melakukan kontrol sosial. Jadi artinya para pemuda-pemuda ya termasuk juga di sini orang tua dan lain sebagainya, pokoknya kaum muslimin lah gitu ya, itu tidak hanya membina diri mereka sendiri, tetapi dia harus terjun ke masyarakat
Untuk apa? Untuk sama-sama menyadarkan masyarakat, gitu ya. Menyampaikan kepada mereka mana yang baik menurut Islam, mana yang buruk menurut Islam, begitu. Kenapa demikian? Harus terjun, jangan apa namanya? Kalau bahasa Arab tuh ujlah. Ujlah itu mengasingkan diri. Ya, asik saja di rumah, tidak mau bergaul, begitu ya. Nah, bergaulnya sendiri juga sesuai pemahaman. Artinya saya sering keluar misalnya, aduh ini kita nih sibuk banget sering keluar rumah lah. Keluarnya juga untuk apa gitu. Kadang dulu ada yang bilang katakan, ternyata pengemban dakwah teh gak beda ya sama apa namanya, penyebar emansipasi kesetaraan gender karena sibuk di luar. Jangan salah, tergantung apa yang kemudian disampaikan begitu ya. Nah ini. Nah, kalau kita nggak ada keperluan keluar sebagai seorang ibu misalnya, ya untuk apa gitu ya? Kita bisa mengoptimalkan kewajiban kita di dalam rumah. Tetapi ketika kita harus keluar, karena kita pun juga menghadapi ada para wanita, ibu-ibu di luar sana ya harus keluar, termasuk pemuda. Maka pemuda pun tidak cukup kemudian hanya sekedar apa ya namanya menghafalkan Al-Quran saja begitu ya, tetapi dia harus juga ya bergaul ya, tentu saja dalam hal ini memang serba salah ya saat ini tuh ya, bergaul juga harus memilih-milih begitu ya. Nah, dan juga untuk punya punya misi ya, yaitu adalah sama-sama menyampaikan kebenaran, gitu ya. Nah, kenapa? Karena jika mengandalkan ketakwaan individu ya, masih sangat mungkin terjadinya penyelewengan sehingga sangat diperlukan kepedulian kaum muslimin terhadap kaum muslimin lainnya. Nah, ini banyak disampaikan dalam Quran dan hadis. Nah, dikatakan di sini surat Al-Anfal bahwasanya Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan, dakwah, jihad dan perkara agama lainnya." Kemudian di surat Al-Anfal juga, "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah Allah Maha amat keras siksanya." Dan di dalam hadis Rasulullah dijelaskan tentang perumpamaan orang-orang yang mencegah maksiat. Dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpangi kapal. Nggak boleh cuek begitu. Kan kalau kapal itu suka ada dek-dek ya, atas bawah, atas bawah. Nah, yang bawah ketika perlu minum, itu kalau dia berpikir sendiri, nggak memikirkan dek atas dengan cara melubangi ya apa kapal, itu kan bisa jadi bocor kapalnya dan semua yang ada di dalam kapal itu bisa tenggelam. Nah, ini yang kemudian harus ada yang amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang yang akan menyelakakan kapal itu sendiri ya. Baik, kemudian ketiga, nah ini butuh sistem aturan pemerintahan. Kenapa pemerintahan? Karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan sistem pemerintahan. Tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan, nggak bisa. Karena untuk menerapkan Islam secara kafah itu butuh adanya kekuasaan. Begitu ya, ada sistem pemerintahan. Akibat tidak adanya sistem pemerintahan, banyak sekali hukum-hukum ya yang kaitannya dengan kriminalitas ya, dengan sistem ya, seperti misalnya hukum potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina ya, kisos bagi pelaku pembunuhan, itu tanpa sistem pemerintahan Islam tidak bisa dijalankan. Mau gimana pun juga. Padahal ayat-ayat atau perintah-perintah untuk melakukan hukuman-hukuman ini ada dalam Quran. Sama seperti perintah tentang sholat, sama perintah tentang saum di bulan Ramadan ada gitu. Hukum potong tangan kan ada, wasariku, wasarikotu, ya, faktou, ya, aidiyahuma dan seterusnya. Wazaniyatu wazani, dan perempuan pezina, laki-laki pezina, itu pun selalu kita baca ketika kita baca Quran. Tapi kenapa kemudian ini tidak bisa dijalankan? Itu karena tidak ada wadahnya, tidak ada sistem yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian menerapkannya. Ya, seperti itu. Dan Rasulullah pernah bersabda, akan hilang ikatan Islam ini satu ikatan demi satu ikatan. Setiap satu ikatan hilang akan dikuatkan, ya, dikuatkan malasnya manusia untuk melakukan ajaran lainnya. Yang pertama hilang adalah sistem pemerintahan, yaitu kita kenal dengan khilafah, dan yang terakhir adalah sholat. Nah, jadi kalau sekarang masih banyak yang sholat, ya jangan merasa tenang juga. Kenapa? Karena dalam apa namanya, Islam itu juga mengatur aktivitas lain selain sholat ya. Dan di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya pernah menasihati seorang, iktanim khomsan qoblal khobs, qobla khobsin, sababaka qobla harumika,
wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang tuamu. Ya, energi kita yang udah tua itu beda dengan yang masih muda. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Sangat terasa ketika sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luang sebelum masa sibuk. Dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Seperti itu ya. Dan terakhir, jadi harapan satu-satunya untuk mengakhiri krisis moral pemuda adalah kembali memahami Islam kafah dan berjuang menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Mewujudkan generasi unggul membutuhkan sistem yang mendukung. Tanpa sistem ini, segala upaya yang dilakukan akan menghambat lahirnya generasi berkualitas. Oleh karenanya, menyelamatkan dan melindungi generasi dari kerusakan hanya bisa dilakukan dengan penerapan sistem Islam secara kafah. Jika tidak dilakukan secara menyeluruh, output generasi yang dihasilkan akan terbonsai dalam tanda kutip, menjadi produk sekuler. Seperti slogan "Salat terus, maksiat jalan" atau STMJ ya. Meski tidak berhijab, yang penting rajin sholat. Gak apa-apa lah tidak berhijab, yang penting sholat, yang penting amal soleh, dan lainnya. Kesolehan individu akan terbentuk bersama dengan kesolehan komunal atau kesolehan jamaah yang dibentuk oleh sistem, yaitu sistem Islam kafah, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Iya, jazakillah khair ya Ustazah atas pemaparannya, sangat jelas, gamblang, lengkap ya, yang kalau boleh sedikit ya saya simpulkan sedikit gitu ya, apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi alurnya. Dari mulai bagaimana ya fakta-fakta, betul sekali ya, fakta-fakta yang terindra kita saat ini, krisis moral tuh banyak sekali ya. Narkoba, pergaulan bebas, sampai hamil di luar nikah, tawuran, sampai kenakalannya tuh bukan kenakalan yang dikatakan anak-anak dan remaja secara wajar ya, tapi sudah sampai ke kriminalitas tingkat tinggi ya. Sampai pembunuhan tadi ya kalau Ustazah sampaikan tuh, ya dilakukan oleh anak-anak gitu kan, sangat miris ya. Sehingga kalau kondisi seperti itu terus kan, betul ya, dengan sesuai judul kita, kemana kita akan berharap ya, bangsa ini akan berharap. Lalu Ustazah sampaikan bagaimana analisa ya. Ini seringnya Ustazah dalam kajian kita nih, tadi Ustazah bilang tuh, sudah familiar lah, pemirsa sahabat soldah tuh dengan istilah sekularisme ya. Itu penyebab, analisa ya, analisa kita, penyebab utamanya itu adalah karena pemikiran sekuler itu sangat kuat gitu ya di benak, kita termasuk di, kalangan, remaja gitu, dan dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang tadi Ustazah paparkan. Itu sudah sangat jelas gitu ya, oh iya betul ya, itu yang sampai saat ini tuh remaja-remaja kita tuh masih terbelenggu gitu ya dengan faktor-faktor tadi ya, keimanan yang kurang, kemudian lingkungan ya. Ini bikin stres sendiri orang tua Ustazah, kadang perasaan teh udah dididik dengan benar gitu tehnya di rumah, tapi kenapa Mhm. dia kenal ini dari mana, dia Benar. kenal itu dari mana gitu ya. Ternyata kan di lingkungan gitu ya, ataupun ya balik lingkungan real ya di luar rumah, ataupun di dunia maya ya, karena kan sekarang Iya. eranya digital gitu ya. Kadang, Hmm. fisiknya diam di rumah, tapi, pemikirannya ke mana-mana gitu ya, Mana? bisa akses hal-hal Iya. yang negatif, padahal dari rumah itu teh, gitu ya. Mhm. Nah itu ya. Nah kemudian ini yang tadi Ustazah sampaikan, apa kemudian yang harus, dilakukan gitu ya, dan seperti apa ya harapan kita terhadap generasi muda ini kan, bagaimana membentuk iman yang kokoh ya terhadap diri mereka, kemudian, ketundukan ya kepada syariat Islam secara kafah. Nah ini kan pemahaman yang harus terus ya dikuatkan. Terus harus paham bahwa Islam itu adalah ideologi yang harus diterapkan ya, karena Islam itu adalah ideologi sistem hidup gitu ya, bukan hanya agama ritual. Jadi bukan hanya bicara Islam itu di masjid saja gitu ya, atau di pesantren saja, tapi harus ada di dalam setiap kehidupan. Terus bagaimana ya semangat untuk
menjadi gitu ya orang-orang yang, pejuang dan, tadi siap memimpin dan dipimpin. Nah, sehingga ending-nya adalah ini semua bisa dilakukan ya ketika kita memang harus meningkatkan keimanan, individu ya, kemudian juga kontrol masyarakatnya harus kuat, jadi tidak boleh cuek ya Ustazah, Mhm. dan, Iya. yang juga kuat adalah bagaimana sistem pemerintahan ini bisa menguatkan ini Masya Allah ya Ustazah, pemaparan kita ini luar biasa ya, lengkap sekali gitu. Nah, apa ya Ustazah, ini saya mau bacakan dulu ya ada tanggapan kayaknya di ruang Zoom ini dari, eee, Ibu Erna Takarani ya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah Teteh Lilis pencerahannya. Semoga anak-anak kita senantiasa dijaga Allah dalam keimanan keislaman. Amin amin ya rabbal alamin." Masya Allah Ibu itu harapan kita semua ya. Nih Ustazah, saya kan juga ibu ya dari remaja, terus kemudian juga saya, ibu dari anak-anak didik gitu ya, anak-anak Mhm. didik yang tadi Ustazah bilang walaupun SD, SMP ya. Nah, SD aja itu kan dari satu kelas ya, anak kelas 6 itu 10 banding 1, 10 sudah balik hanya satu yang belum. Jadi Mmm. berarti kan tanggung jawab kita ya untuk mempersiapkan mereka nih sudah bukan nggak dianggap anak kecil gitu SDT sekarang mah kalau sudah balik makan, kita Mhm. harus, hati-hati gitu. Nah, kemudian dari SD ini kan ini ya banyak yang konsultasi ibu-ibunya tuh pilih SMP. Karena apa, ada kegalauan begini, eee, jangankan gitu ya Ustazah di sekolah yang umum ya, Mhm. sekolah umum, sekolah negeri yang pendidikan agamanya itu minim ya, 1 minggu itu hanya 1 sampai 2 jam pelajaran. Masuk pesantren aja Ustazah atau SMP plus misalnya ya, yang, muatan agamanya ada banyak gitu ya, pendidikan, pelajaran agama tuh tahsin, tahfiz, sirah gitu ya, akhlak, Mhm. ibadah, semua tuh diberikan. Di pesantren apalagi ya, lebih-lebih Ustazah gitu. Tapi ternyata tetep aja gitu ya, tetep aja krisis-krisis moral itu ada juga gitu ya Ustazah. Padahal pesantren marak, sekolah Islam marak gitu. Nah kegalauan orang tua tuh gimana ya gitu, kita kan udah berusaha sebenarnya teh, memilihkan sekolah-sekolah yang, tepat gitu ya, tapi gitu, eee kok ini tuh kondisi kayak gini tuh masih masih sering gitu, sehingga membuat orang tua tuh khawatir. Ya walaupun akhirnya kan kita hanya bisa berharap ya Ustazah, ikhtiar Mhm. kita sudah ya, akhirnya kan kita berharap pada Allah ya, saya tadi kalau doa ya dari Mbak Erna tadi kan, doa mudah-mudahan anak-anak kita dijaga, betul. Tapi kan, tadi ya, kita juga bisa gitu ya, menemukan apa sih gitu yang harus kita lakukan lagi gitu ya, sehingga ini kondisinya tuh tidak miris gitu ya. Sekolah-sekolah agama banyak, sekolah Islam banyak, tapi krisis juga banyak, bahkan terjadi di Iya. sekolah-sekolah Islam itu sendiri. Nah, silakan Ustazah, mohon ditanggapi. Iya, betul sekali ya Teh Lilis, kita nih, hidup dalam, kondisi yang betul-betul sempit ya. Kalau di dalam surat Toha itu dikatakan, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata donka." Al-Ayah. Jadi, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, dari ketentuan Allah, baginya kehidupan yang sempit. Nah ini, jadi apa yang Allah sampaikan di dalam, Al-Qur'an surat Toha itu kenyataan ya saat ini. Kita merasa ma'isyata donka, merasa hidup ini sempit. Jadi sempit ini tidak selalu bermakna, apa namanya, ruangan sempit, bukan gitu. Jadi kita mau ngapa-ngapain itu susah gitu, gitu. Bisa, mau ngapa-ngapain susah, kemudian bisa khawatir, bisa wah segala macam gitu. Nah itulah. Jadi kalau saya ini memang ini salah satu ayat yang hampir kayaknya paling sering saya sampaikan gitu ya. Karena ini buat saya sendiri kerasa banget. Karena, pastilah yang namanya kita sebagai orang tua bahkan, terutama ketika anak kita mulai disekolahkan gitu. Kalau zaman saya dulu rasanya masukin TK itu masih relatif aman lah, gitu ya. Mhm, Sekarang ada ibu-ibu orang tua TK, itu bilang gitu, kalau anak-anak TK itu udah
eh, biasa menyebut kata pacar kamu siapa? Itu Hmm. kamu pacaran ya sama itu? Astagfirullahalazim. Itu kayak begitu sekarang. Nah, dan sekarang tadi SD, SMP itu sudah jauh lebih nauzubillah gitu ya, pengetahuan mereka tentang hal-hal yang justru dilarang oleh agama. Nah, inilah kehidupan sempit itu kan seperti ini, begitu ya. Nah, sehingga apa yang tadi Teh Heli sampaikan, apa ya istilahnya, kalau kita mau menilai sebaik apapun sekolah Islam, sebaik apapun pesantren, agak susah juga nih baiknya dalam pandangan siapa ini ya baiknya gitu ya. Artinya gini, maksud saya gini. Jadi artinya pada faktanya banyak juga mohon maaf kayak misalnya label-label Islam gitu ya. Tetapi apa yang diajarkan di dalamnya itu tidak menyeluruh gitu loh. Ya, tidak tidak menjelaskan bahwasanya ajaran Islam itu tuh sebagai sebuah aturan yang kafah itu ini ya apa namanya jarang. Kalaupun ada, tidak ditambah dengan kewajiban menerapkannya gitu. Jadi sekarang tuh jadi agak dilematis gitu ya Teh Helis. Walaupun juga kita tetap berusaha untuk memilih sekolah ya atau sejenisnya buat anak-anak kita yang menurut pemahaman kita itu yang paling sempurna, misalnya yang mendekati sempurna. Kalau yang paling sempurna ya susah ya sekarang karena kondisinya juga memang sekuler, jadi tidak ada yang sempurna ya. Tapi mendekati sempurna, mendekati apa namanya ya yang kafah itu sendiri ya. Mudah-mudahan sih insya Allah ada. Nah, sehingga di sini ingin saya tekankan lagi ya bahwasanya untuk menyiapkan ya membentuk anak-anak ya pemuda-pemuda ya yang tangguh ya pemuda-pemuda yang kita harapkan jauh dari krisis ya krisis moral krisis mental krisis apalagi lah seperti itu ya atau krisis etika meskipun sebagian moral dan etika itu ada yang menyamakan gitu ya maka paling tidak ini ada dua yang kemudian harus dipahami ya adalah memberikan kepada mereka itu pemahaman Islam yang kafah sekaligus penerapannya begitu. Jadi tidak hanya sekedar memiliki atau secara teori ya, ya Islam itu sempurna gitu. Dia pelajari dari mulai apa namanya masalah ibadah mahdoh sampai bahkan mungkin di pesantren yang apa mumpuni gitu ya, itu sampai ke masalah siasah juga ada, tetapi minus penjelasan tentang keharusan menerapkan apa yang dipelajari itu. Nah, itu jadi antara pemahaman Islam yang kafah dengan penerapan Islam yang kafah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, baru setelah ini dipahamkan kepada para pemuda kita, kita jelaskan juga metode untuk menerapkan untuk memahami Islam kafah itu seperti apa, untuk menerapkan Islam syariah kafah itu seperti apa. Nah, untuk memahami Islam kafah itu tentu saja kita harus membina diri kita ya membina diri kita gitu. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan pada anak kita sekalipun mereka udah pada dewasa, penting loh membina diri dengan syariat Islam kafah itu penting. Tidak hanya penting itu wajib karena Islam sudah terus kafah. Kemudian penjelasan yang kedua tentang metode menerapkan pemahaman Islam yang kafah itu. Nah, disinilah kemudian kita juga sebagai orang tua juga harus juga sama memahami bahwa tadi tidak mungkin Islam itu diterapkan secara kafah tanpa adanya sistem pemerintahan Islam atau khilafah itu sendiri. Karena apa? Karena memang Rasulullah apa ya namanya itu menjelaskan, mencontohkan untuk hukum-hukum Islam tertentu itu dibebankan kepada kepala negara gitu. Ya, seperti tadi ya yang memutuskan masalah sanksi atau hukuman bagi pencuri yaitu potong tangan, yang memutuskan apa namanya pezina itu dirajam atau dicambuk, yang memutuskan orang yang membunuh dikisos dan sejenisnya itu adalah harus melalui sistem pemerintahan Islam. Nah, kalau ini tidak ada, sistem pemerintahan Islamnya tidak ada, sampai kapanpun Islam tidak bisa diterapkan secara kafah. Akan selalu akan ada saja ya kekurangannya seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Itu yang kemudian juga harus difahami oleh sekolah-sekolah Islam, ya oleh pesantren-pesantren Islam. Begitu.
Ya semisal lah, saya pernah dulu ngajar di bimbel, bimbelnya umum. Tapi sebagai sebagai seorang muslim, saya tidak bisa melepaskan pemahaman saya ketika saya ngajar gitu. Ya kan? Ya dulu kita pernah belajar tentang teori Darwin ya, teoritis ya, kan biologi ya. Itu anak-anaknya juga kritis. Ibu, jadi saya harus gimana gitu ya. Nah, kita memang jelaskan dari secara pelajaran yang apa namanya yang diberikan di sekolah ya, tentu saja sebagai sebuah pengetahuan. Tetapi kita sebagai seorang muslim, nah ini penekanannya itu adalah kita sebagai seorang muslim yang bisa jadi kita bekerja di instansi tertentu, ya, kita tetap tidak bisa meletakkan pemahaman Islam kita itu dalam setiap aktivitas kita. Itu namanya sekuler kalau kita memisahkan gitu. Dokter, dokter muslim, ketika dia sedang melaksanakan aktivitas dokternya, dia tetap ini kan misalnya ada yang mau operasi, dokter operasi aja, ambil aja jantung saya atau mati ya, secara ini mah gitu ya istilahnya, secara syariat apa bahasa Sunda mas syariat gitu, secara apa itu namanya, ya secara ininya lah ya, karena itu organ vital yang cuma punya satu gitu kalau dalam pembahasan ini. Tapi kalau misalnya ginjal ada dua, mau didonorkan satu, ketika ginjal yang satunya aman, nggak apa-apa. Itu ada hukumnya dalam Islam. Nah itu ya, seperti itunya. Jadi pemahaman tentang Islam kafah dan penerapannya itu harus dipahami oleh seluruh segmen, baik individu, masyarakat, negara, ya termasuk nanti di dalamnya sekolah, pesantren, dan lain sebagainya. Seperti itu, Teh Lilis, ya. Nah, jadi memang saat ini hal ini masih PR ya, masih PR. Makanya kita tidak bisa mencukupkan apa istilahnya ya, membina diri sendiri gitu ya, tetapi harus membina masyarakat. Demikian Teh Lilis, Allahu a'lam bishawab. Iya, berarti betul ya Ustazah, tidak cukup mungkin ya hanya bersekolah aja gitu ya untuk bisa membentuk generasi ya. Apalagi tadi yang Ustazah sampaikan contoh-contoh ya, Mhm, bagaimana Usamah bin Zaid ya, 18 tahun mhm, sudah bisa memimpin pasukan gitu ya, terus mhm, kemudian Abdullah bin Umar, apalagi Imam Syafi'i ya, sudah mhm, jadi mufti gitu ya, sudah mhm, jadi apa, mhm. ulama rujukan di usia sangat, muda. Nah Mudah. itu kan bukan hasil dari sekolah biasa ya, bukan hasil dari sekolah biasa, tapi mungkin ada pembinaan khusus ya Ustazah untuk bisa sampai membentuk karakter pemuda-pemuda itu. Jadi kalau sekolah biasa aja dirasa masih kurang gitu ya, mudah-mudahan tadi dengan pembinaan yang khusus, terlebih lagi pembinaan yang mengarahkan mereka kepada, karakter-karakter ya, seperti karakter-karakter para, sahabat, Rasulullah dan juga para karakter ulama-ulama gitu ya, mereka yang sudah menjadi teladan gitu ya, ini harus kita contoh. Karena ada juga ya Ustazah yang, "Ah, udah cukup pesantren lah," gitu saja ya. Tapi kalau kemudian, tadi ya tidak dibaring dengan pembinaan ya, khususnya pembinaan Islam kafah mungkin ini kurang ya Ustazah, ya. Mhm. Tapi saja mungkin ibu-ibunya juga ya yang harus sama Iya, ngaji. betul. Ih, semua, Iya, semua. jadi, walaupun ya kita sudah nggak ada kata terlambat lah ya, sudah Mhm. punya anak gitu ya, Cucu, baru udah punya cucu. oh iya ada juga yang udah punya cucu baru paham, kayaknya nggak ada kata terlambat ya, Iya, tetap tetap bisa gitu ya dan mudah-mudahan ya dengan itu ya menjadi wasilah ya Allah menjaga anak-anak kita ya Allah, betul. eee, melindungi ya anak-anak kita dari kekhawatiran-kekhawatiran dan tidak terpengaruh oleh lingkungan ya. Bahkan kalau kemudian bisa sampai, eee, apa, sistem ini berubah kan luar biasa ya, itu bisa menyelamatkan satu umat gitu kan. Oh, Masya Mhm, Allah ini semakin rindu kita dengan sistem Islam ya yang bisa menyelamatkan generasi. mhm. Sebentar ini ada komen tuh ya dari oh, dari Bu Erna ya, "Bu Ustazah NTT boleh minta rekamannya izin akan saya share ke komunitas grup lainnya." Masya Allah ya, ini Bu Erna ini pengemban dakwah ya. Jadi punya ilmu tuh bawaannya ingin di-share gitu ya, Masya Masya Allah. Allah, barakallah ya. Mhm, Barakallah ya, bisa jadi amal jariah. Nah, namun, rekaman ini adalah, nanti ya milik, Soldah TV, akan disampaikan ya. Mudah-mudahan juga akan ditayangkan sih ya, mhm, di YouTube ya, walaupun tidak streaming hari ini, gitu. Karena ini memang pembahasan yang sangat
bagus ya, sangat penting sih buat saya. Nah, Ustazah, ini ya, ada satu pertanyaan lagi, ini kalau dari ini ya, yang umum lah sekarang terjadi di ibu-ibu itu, Hmm. kan banyak, susah ya gitu anak-anak sekarang teh. Nah, ada istilah seperti apa ya, permakluman. Kan sekarang nomornya generasi Gen Z ya, zilenial, apalagi sekarang kan, eee, juga masuk generasi Alpha. Nah, penamaan-penamaan generasi ini nih Ustazah, kan Hmm. beda ya sama kita. Kata Ustazah tadi kan, dulu mah zaman kita mah begini gitu ya. Kayak Hmm. contohnya aja, kalau dulu mah kita teh sama guru teh ya, nggak berani gitu ya, Iya. saya tuh jalan di depan guru aja lagi jalan gitu, nggak berani mendahului gitu. Hmm. Ya sudah guru saya jalan lambat, ya udah saya lebih Apa lambat juga? rela, berani. Iya betul. Kan gitu ya. Kalau anak sekarang kan, jangankan masalah jalan ya, tadi Ustazah sampaikan. Kadang-kadang Hmm. sekarang ya emang nggak sopan gitu ya sama guru itu gitu. Nah dibilangnya ini beda generasi gitu ya. Nah, Hmm. eee, padahal kan mungkin apakah ini boleh dipermaklumi atau tidak ya, padahal kan sebetulnya ya sama aja gitu ya, adab ini kan tetap harus digunakan zaman dulu, zaman sekarang. Nah, Hmm. kadang-kadang suka gitu, "Oh, ini kan Gen Z," gitu. Jadi kita maklum kalau Gen Z kan karena mereka hidup di zaman ini begini begini begini, jadi nah, permaluman-permaluman itu jadi menurut saya kadang membuat, "Aduh gimana lagi ya?" Jadi lemah sendiri. Nah, menurut Ustazah gimana ya, Hmm. Masya Allah. kayak gitu ya? Silakan Ustazah. Ya, ini pertanyaannya bagus banget ya, Teh Lilis ya, karena ini memang terkadang bagi yang belum memahami dalam dakwah itu ya, atau dalam ketika kita menyampaikan ya, syariat Islam itu ada yang namanya apa istilahnya ya, kalau bahasa Arab itu fikroh gitu ya, dan juga ada pembahasan tentang cara kita mendekati atau menyampaikan kepada Gen Z gitu ya, ataupun juga sarana atau wasilah, ini kan jadi apa namanya, bisa salah nanti ya, jadi ada pemakluman itu pada akhirnya. Padahal kita harus paham, ada yang, istilahnya pemakluman itu dalam arti nanti uslub gitu, cara aja. Ya, tapi kalau dari sisi, pemikiran atau fikroh yang kemudian harus kita sampaikan dan fikroh ini berupa hukum-hukum syara, adab-adab di dalam Islam itu mah tetap harus kita sampaikan. Kayak misalnya kalau ketemu orang tua itu kita harus, apa namanya, hormat ya, ya maksudnya hormat nggak selalu hormat begini toh ya, gitu ya, harus menghormati. Nah itu kan adab-adab seperti itu. Ya, atau misalnya dari yang, tua ke yang muda harus menyayangi, dari yang muda ke yang tua itu harus menghormati, itu kan tetap sama. Kemudian ketika kita berbicara sama orang yang lebih tua, tidak boleh bersuara yang lebih keras gitu ya, seperti itu. Nah, ini beda dengan misalnya tiap daerah punya nada suara sendiri, ini beda. Ini keras di sini dalam arti, negatif ya, seperti itu. Nah, itu tetap. Nah, jadi dalam hal fikroh, dalam hal pemikiran, dalam hal hukum-hukum di dalam Islam itu, mau ke generasi X, Y, Z gitu, bahkan baby boomer gitu ya. Karena kan pengkategorian ini kan bukan dari Islam, ini kan, apa ya, karena berkenaan dengan kemajuan teknologi ya, revolusi industri ya, seperti itu. Akhirnya diklasifikasikanlah kalau yang lahir sebelum tahun ini jadi gitu-gitu ya. Nah ini kadang, bisa jadi mungkin pengemban dakwah juga agak terjebak begitu ya, Mhm, sepertinya gitu ya. mhm, Oh karena ini kan Gen Z itu instan ya, sehingga kemudian kita juga harus instan juga nyampein hukumnya. Ya nggak gitu juga gitu, gimana mau diinstanin ya? Ya, tetapi cara yang ini yang kemudian, bisa jadi, apa namanya, berbeda. Kalau tadi ya, kita mah zaman kitanya ketika orang tua marah belum juga bicara, udah sieun kita tuh ya, mhm, misalnya udah mhm, iya, diliatin aja gini kan, udah merinding mhm, gitu ya, udah diem aja. Kalau sekarang itu kan cuek gitu ya. Dia kayak kalau misalnya, apa namanya, tidak ya rata-rata lah gitu ya, nunggu orang tuanya ngomel-ngomel dulu kan seperti itu ya. Dan ketika orang tuanya ngomel, anak gak terima, nah kayak gitu-gitu. Nah artinya di sini, singkatnya itu adalah, pemakluman itu ya harus kita perhatikan.
Kalau dalam hal misalnya, oh kita harus maklumi anak-anak Gen Z sekarang itu ketika kita menyampaikan sesuatu nggak suka tuh yang namanya terlalu teoritis atau terlalu panjang. Mereka lebih suka kalau bentuknya tanya jawab. Mereka juga senang diajak berpendapat kan gitu. Mm-mm. Nah, jadi kalau menurut kamu gimana? Kalau misalnya ada gini-gini, karena mereka itu ya, yang tidak bisa kita pungkiri adalah informasi yang mereka dapatin itu jauh lebih banyak dibandingkan kita dulu. Kita dulu nggak ada medsos. TV aja cuma TVRI kan, seperti itu. Kalau sekarang, eh, apa itu ya? Ini kalau kita buka TV kabel itu kan, waduh, banyak banget dalam negeri dan luar negeri itu kalau kita bicara sumber berita. Nah, itu jadi mereka itu dalam hal mendapat informasi itu bisa jadi lebih banyak dibanding kita. Nah, jadi dari sisi uslub, ketika kita akan menyampaikan pentingnya akidah, itu bisa dengan tanya jawab ataupun yang lain-lainnya. Ya, ini memang harus digali lagi ya. Harus terus orang tua ini mau membuka wawasan sehingga luas nanti wawasan orang tua ini termasuk dalam hal uslub ya, tidak hanya dalam hal pemikiran Islamnya seperti apa, tapi juga dalam hal uslub kita bisa sharing gitu loh. Kalau saya dulu misalnya ke anak begini, ya berhasil, kadang enggak gitu. Kalau kamu gimana? Kalau anti, Anda gimana? Kalau saya mau diginiin, gini, gini, berhasil, alhamdulillah. Oh kita coba deh gitu. Kan seperti itu kerjaannya emak-emak. Jadi buat Trump itu tambahan. Iya ya Ustazah, Masya Buat Allah. Trump itu tambahan. Tapi yang penting itu adalah bagaimana para orang tua, terutama yang memiliki anak pemuda itu juga meluaskan wawasan Islam dia, baik dalam hal pemikiran, dalam hal juga uslub. Allahu a'lam bishawab. Iya, jazakillah khair ya Ustazah jawabannya. Nah ini Ustazah, ada pertanyaan ya, terakhir mungkin di waktu yang mepet ya nanti bisa disambung sih sebenarnya ya di kajian yang akan datang. Tapi ini yang tetap akan saya bacakan ya. Dari Ibu Nurul Bandung nih. Assalamualaikum Ustazah, Masya Allah. Ternyata dengan sistem yang ada membuat anak kita terseret pada situasi yang banyak negatifnya. Afwan, ada titipan pertanyaan. Ada remaja umurnya udah 21 tahun, dah jadi guru juga. Tapi karena kerjanya sampai sebelum maghrib, terkadang ketika waktu sholat maghrib atau isya itu capek. Kekajian juga capek. Ketika ditegur malah marah karena orang tua kesel, kemudian mendiamkan anak, tapi malah tambah cuek pulang malam, apalagi sedang libur. Apakah cara seperti itu sudah tepat? Karena terkadang lelah gitu Ustazah. Kenapa udah besar yang harusnya faham malah semakin jauh dari kata taat kepada Allah. Subhanallah ya Ustazah. Ini waktunya Saya juga coba habis ditanggapi tuh ya. dan mungkin kemudian closing statement ya Ustazah, singkat. Iya, Nanti kalau kurang jelas, kurang puas kan bisa oke. dilanjutkan ya. Ya, insya Allah ya. Langsung sambil closing aja ya. Nah, Iya ya betul. Alhamdulillah jazakillah ya sudah dibacakan ya titipan pertanyaannya. Kalau 21 tahun saya kira udah dewasa ya, berarti itu ya. Sudah bukan remaja lagi. Walaupun dalam apa namanya mungkin ilmu psikologi itu Allah alam ya remaja matang atau dewasa awal saya kurang tahu pembagian seperti itu. Tapi ini dalam Islam berarti sudah dewasa, sudah jauh dari balik gitu ya. Nah, apa yang sudah dilakukan sudah betul ya, artinya udah menasehati begitu ya, sudah menyampaikan. Nah, memang ketika berkali-kali tidak berubah, ada rasa lelah, ada rasa capek. Nah, pada saat capek kita itu eh, makin kalau kalau saya ya, makin kuat mendekati Allah. Karena yang membulak-balikan apa hati ya anak kita ya, siapapun juga itu adalah Allah ya ya artinya sebelum apa namanya artinya ketika kita menyampaikan tetap tetap ya berdoa sama Allah ketika masih belum aja bergerak makin kencang lagi sama Allah seperti itu Bu ya. Nah insya Allah seperti itu nanti hal-hal yang lainnya juga tetap harus diketahui juga ya oleh sang ibu ya selain ibunya juga harus terus membina diri dengan pemahaman Islam kafah juga apa tadi dari uslub-uslubnya gitu dari uslub-uslubnya kita lihat anak kita ini sudah paham nggak akidahnya sudah benar atau enggak. Kalau belum ya berarti itu yang kemudian menjadi PR awal. Ya walaupun udah dewasa, tetap aja dia harus sadarin ya. Yang paling ini Mah Teh Lilis menyadarkan tentang bahwa ajal itu enggak lihat umur. Nah, gitu.
kamu kalau diambil sama Allah udah dapat apa gitu. Itu ya. Dan ini menjadi muhasabah kita juga sebagai orang tua. Allahu a'lam bishawab. Baik, untuk closingnya mungkin tadi saya mengulang sedikit saja dari yang penutup ya Teh Lilis bahwasanya harapan satu-satunya untuk mengakhiri krisis itu adalah kembali kepada Islam kafah dan menerapkannya. Dan kemudian juga penerapan Islam kafah itu tidak mungkin terrealisir tanpa adanya sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah. Alhamdulillah ya Ustazah atas kajian hari ini ya. Kita sudah merampungkannya. Terima kasih atas ilmu yang Ustazah sampaikan. Teriring doa semoga menjadi amal jariah bagi Ustazah dan Ustazah diberikan ya kesehatan ya oleh Allah, diberikan terus semangat sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari Ustazah ya, tidak hanya kali ini tapi juga masih diberi kesempatan di waktu-waktu yang akan datang. Ya alhamdulillah mudah-mudahan nih kehadiran sahabat soldah semua menjadi wasilah dilimpahkannya beribu-ribu keberkahan, juga menjadi wasilah ya anak-anak kita dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dan semoga ya semakin banyak yang tercerahkan sehingga pemuda-pemuda kita ini insya Allah ya akan menjadi pemuda-pemuda harapan umat sehingga kepada mereka lah ya insya Allah masa depan ini ya diharapkan gitu ya mudah-mudahan jadi pemuda-pemuda perubah ya, agen perubah, merubah peradaban dari peradaban yang saat ini jauh dari Islam menuju peradaban Islam. Masya Allah. Ustazah, jazakillah khair ya Ustazah. Terima Wa kasih atas iyaki, ilmunya hari ini. sama-sama. Semoga Allah masih berikan kita usia ya untuk bisa bertemu di waktu yang akan datang. Baik untuk sahabat soldah yang belum puas gitu ya dengan materi hari ini, mudah-mudahan kita masih bisa nanti bertemu ya di kajian soldah Baiti Janati di setiap Senin pukul 5.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Silakan hadir terus. Semoga ini menjadi tambahan wawasan dan juga menjadi vitamin penyemangat kita untuk bekal kita ya menghadapi aktivitas di hari-hari kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang hamba Allah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan kita sedang memperjuangkan syariatnya dan dalam keadaan Allah ridho. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sahabat Solda. Sudah di penghujung acara, sudah akhir, bahkan sudah lebih sedikit, mohon maaf gitu ya. 5 menit terlewat atas waktunya. Semoga insya Allah ya kita semua akan bisa melanjutkan ya hari-hari kita ini dengan penuh kekuatan dan keimanan yang tinggi. Baik, kita tutup acara ini dengan istighfar, doa majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Saya Lili Saik undur diri dan selamat bertemu di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.